Disutradarai oleh Gas Abu Bakar, film horor thriller satu ini berkisah tentang seorang putra yang kembali ke kampung halaman untuk merawat sang ayah. Awalnya semua tampak baik-baik saja hingga penyakit ayahnya terasa semakin menyiksa. Seiring berjalannya waktu, rahasia kelam dari masa lalu keluarga besar mulai terkuak secara perlahan. Pria itu harus memutus rantai warisan ilmu hitam keluarga agar tidak terjebak di dalam lingkaran setan. Nasnya, ia adalah satu-satunya penerus kutukan yang sangat sesuai. Kata khifaroh sendiri merupakan istilah dalam agama Islam yang berarti penebusan dosa. Mampukah sang putra pertama keluarga Ghazali menghapus kesalahan leluhur di masa lalu? Berikut ceritanya. Terdengar pria bergumam dengan suara gemetaran. Ia berkata, apapun yang menimpa anak Adam adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Allah adalah zat maha pengampun lagi maha pengasih. Adegan bermula di tahun 1977 saat Din dan Yusuf masih kecil dulu. Mereka sering bermain bersama sambil memutar boneka monyet agar bergerak. Eka mengambil boneka miliknya itu sambil berlari masuk ke dalam. Orang tua mereka sibuk menyantap makan malam di atas meja sementara Eka masih berlarian karena takut dikejar sepupunya. Ghazali menegur anak-anaknya untuk segera masuk ke dalam kamar dan bergegas tidur. Keluarga kaya itu meminta pengasuh untuk membawa anak-anak ke kamar masing-masing. Din penasaran dengan boneka monyet milik Eka yang menurutnya sangat bagus. Tak heran karena boneka itu memang dibeli Ghazali di luar negeri. Din masih ingin memainkan boneka monyet itu hingga ditegur ibunya. Din, udah berhenti main. Yusuf meminjamkan boneka itu semalaman pada sepupunya Din karena mereka tidur di kamar yang berbeda. Din sangat senang dan berjanji hendak mengembalikan boneka itu esok hari. Foto keluarga Ghazali terlihat di dinding rumah. Pria itu memiliki dua anak, yaitu Yusuf dan Eka. Di kemudian hari, foto itu tampak terbakar, entah apa penyebabnya. Dan film pun dimulai. Sebelum tidur, Nur mengecup kening anak-anaknya agar mereka bermimpi indah di dalam tidur yang lelap. Nur berpesan pada Yusuf untuk menjaga Eka dan jangan bertengkar. Ia mematikan lampu kamar sambil melenggang pergi. Tepat di jam 3 dini hari, lonceng di jam dinding terdengar nyaring. Yusuf sedikit terbangun karena mendengar lonceng itu. Tak disangka, ia melihat Din berdiri di dalam kamar sambil menyodorkan boneka monyet kepadanya. Din hendak mengembalikan boneka itu meski pagi belumlah tiba. Yusuf mulai melihat berbagai kejadian aneh di rumah masa kecilnya itu. Ternyata Yusuf bermimpi selama perjalanan pulang kampung. Kenangan masa kecil bersama keluarga menjadi harta paling berharga di masa dewasa. Kala itu 2007, 30 tahun setelah kejadian di awal mimpi. Usia Yusuf sudah hampir menginjak kepala orang dan bekerja di perantauan. Marisa menelpon di Kairo untuk menanyakan kabar suaminya itu. Yusuf memang sudah beristri dan punya satu anak. Mereka menetap di Kairo yang merupakan ibu kota Mesir dan 30 tahun tidak pulang ke Haribaan, ibu pertiwi. Mendengar nama Mikael, Yusuf meminta untuk bicara sebentar. Mikael tak sabar ingin mendengar kabar dari babahnya itu. Ia menceritakan kegiatan di sekolah sambil memamerkan hafalan ayat kursi pada sang ayah. Marisa kembali berbicara dengan suaminya itu. Ia menawarkan diri untuk menyusul Yusuf ke Malaysia agar Mikael bertemu dengan kakeknya. Yusuf justru melarang dengan keras. Pria itu menegaskan bahwa Marisa dan Mikael jangan berhubungan dekat dengan keluarganya sendiri. Apalagi ayah Yusuf sedang dalam kondisi sakit keras dan mendekati ajal. Kepulangan Yusuf hanya untuk mengurus pemakaman sang ayah. Marisa ternyata mendengar perkataan suaminya itu. Ia menegaskan apapun dosa yang dilakukan sang ayah, Yusuf tetap putranya. Pamat, sopir keluarga Ghazali hanya diam mendengar pembicaraan Yusuf di telepon. Waalaikumsalam. Perjalanan itu sudah hampir tiba di rumah Ghazali. Pamat memberikan nasihat bahwa semua manusia pasti akan berubah. Yang muda akan menjadi tua dan yang tua tinggal menunggu ajal. Yusuf menegaskan bahwa orang tua juga ada dua macam, yaitu mereka yang menua dengan kebaikan dan mereka yang membusuk dalam kejahatannya sendiri.
Pak Mat langsung menyalakan radio untuk menghindari pembicaraan itu. Sesampainya di sana, rumah Ghazali masih terlihat mewah dan juga megah. Pak Mat membantu menurunkan barang bawaan Yusuf yang hanya satu tas kecil berisi pakaian seadanya. Bibi yang melihat tas itu langsung bergumam jika pakaian Yusuf tidak akan cukup untuk menginap beberapa hari di sana. Yusuf melenggang masuk ke dalam rumah dan menghampiri adiknya yang sibuk main catur sendirian. Eka langsung menghindar saat Yusuf menepuk pundaknya. Meski sudah tumbuh dewasa, tingkah laku Eka masih seperti anak kecil. Kenapa tiba-tiba balik? Eka langsung mengusir Yusuf agar segera pergi karena mamanya tak suka melihat Yusuf ada di rumah. Mama dah lari. Sama macam abang lari tinggalkan. Eka berkata jika mamanya sudah kabur dari rumah sama seperti Yusuf. Eka mengungkapkan jika di rumah itu hanya ada dirinya dan satu orang yang paling ia benci. Yusuf menanyakan banyak hal, namun Eka keburu lari masuk ke dalam kamar. Suara wanita itu terdengar di balik rangkaian bunga. Ia berkata bahwa Eka sedang kurang sehat. Kondisi adik Yusuf itu semakin parah setelah Mama Nur melarikan diri. Yusuf heran melihat Mawar yang tampak masih sangat muda. Mawar mengungkapkan rasa syukurnya karena Yusuf sudah mau pulang mengantar kepergian sang ayah. Ghazali hanya ingin bertemu putra kesayangannya itu sebelum menghembuskan nafas terakhir. Yusuf masuk ke dalam kamar masa kecilnya dulu yang masih sama persis tanpa ada perubahan yang berarti. Ia ingat kenangan tempo dulu saat bermain bersama Eka di kamar itu. Mama Nur selalu menjaga mereka berdua dan sesekali menemaninya bermain. Yusuf terhenyak melihat dinding yang bergerak. Yusuf ingat dengan sepupunya Din yang mengembalikan boneka tepat di jam 3 pagi. Eka menegur kakaknya dan berkata bahwa kamar itu sudah menjadi miliknya. Ia meminta Yusuf untuk tidur di lantai bawah, tepatnya di kamar pembantu yang 01. Sebelum Yusuf pergi, Mawar menjemput pria itu untuk menemui ayahnya yang sudah bangun tidur. Seorang perawat berjalan keluar dari kamar setelah memberi obat dan asupan nutrisi. Kamar itu dilengkapi dengan berbagai alat penunjang kesehatan agar Ghazali bisa lebih tenang istirahat di sana. Yusuf dilarang membuka tirai kamar agar mata ayahnya tidak silau terkena cahaya matahari. Yusuf pun duduk di samping ranjang sambil mengucap salam. Yusuf tak mengerti mengapa ayahnya membawa Yusuf untuk pergi. Ia terus memikirkan dalam hati apa salahnya selama ini hingga dikeluarkan dari rumah keluarga. Bahkan saat Mama Nur kabur, tak ada satu orang pun yang memberi kabar pada Yusuf. Dengan darah air mata yang membasahi pipi, Yusuf meminta jawaban atas apa yang terjadi. Kenapa orang dalam rumah ni tak ada telefon Yusuf? Setelah membuka mata, Ghazali menoleh ke arah Yusuf secara perlahan tak disangka. Tubuh pria itu langsung kejang-kejang dan tak bisa dikendalikan. Denyut jantung Ghazali berdetak sangat cepat setelah terkejut melihat penampakan hantu anak kecil itu. Yusuf langsung membaca syahadat dan mentalkin sang ayah agar membaca doa juga. Tak berselang lama, tubuh Ghazali kembali tenang dan terlelap dalam tidur panjang. Foto di rumah itu hanya ada Ghazali, Mawar, dan juga Eka. Yusuf melihat bayangan dirinya saat masih kecil dulu yang berjalan menaiki tangga. Rupanya Yusuf asing main peta umpet bersama dengan Din. Ia berhasil ditemukan setelah bersembunyi di tangga menuju ke arah loteng atas. Di saat Yusuf hendak pergi, pintu tangga itu terbuka dengan sendirinya. Yusuf penasaran dengan isi loteng itu dan naik ke atas. Ternyata melihat boneka monyet itu bergerak sendiri, Yusuf langsung istighfar sambil membaca ta'awuz. Ia lari kalang kabut begitu pintu tangga itu macet dan sulit dibuka. Yusuf teringat dengan sepupunya Din yang membalikan boneka monyet di jam 3 pagi. Untungnya Eka membuka pintu dari luar dan membuat Yusuf jatuh terjungkal. Buat apa kat dalam tu? Eka meledek kakaknya yang sembunyi di loteng sendirian. Malam harinya Yusuf memimpin bacaan doa sebelum makan. Mawar duduk di depan Eka sambil berbincang santai dengan Yusuf. Ia berkata masakannya itu jauh lebih enak daripada masakan Mama Nur. Yusuf tak terima dengan ucapan Mawar dan menegaskan bahwa posisi Mama Nur tidak akan pernah tergantikan oleh siapapun juga.
Mawar membuka kenyataan pahit bahwa Nur sudah kabur dari rumah. Eka justru berkata jika sang mama masih ada di rumah itu dan menemuinya di bawah pohon. Mawar mengalihkan pembicaraan pada pekerjaan Yusuf yang mengajar sejarah di kota Harirah atau yang dikenal dengan sebutan Kairo. Yusuf menegaskan bahwa ia mengajar falsafah dan budaya Islam. Mawar mengingatkan Yusuf untuk mewariskan adat turun-temurun dari leluhur dan nenek moyang mereka. Mawar menyuapi Yusuf dengan sup ceker ayam di mana Eka semakin memberontak dan memukul piring dengan sendoknya sendiri. Melihat Mawar menyeruput kuah sup dari sendok bekas mulut Yusuf, Eka menangis sambil berlari masuk ke dalam kamar. Gadis itu merengek sambil berkata jika ia merindukan ibunya. Mawar meminta Bibi untuk memberikan obat penenang pada Eka dengan susu madu buatannya tadi. Yusuf ternyata mendengar kata obat penenang. Mawar menjelaskan bahwa dokter rumah sakit jiwa menyarankan agar Eka dirawat di sana. Mawar tak setuju karena ia tak percaya dengan pengobatan modern. Di malam yang kian larut, Yusuf belum bisa tidur dan berusaha menelpon istrinya. Marisa tidak mengangkat telepon itu entah mengapa. Di halaman samping rumah, Yusuf melihat Mawar sibuk menyantap mahkota bunga. Tampaknya wanita itu tidak melakukan ritual yang sudah menjadi bagiannya untuk mencari pewaris baru. Yusuf memilih untuk segera tidur dan memejamkan mata di dalam kamar. Ia bermimpi melihat Mawar sedang mengaduk susu madu yang dicampur dengan ramuan sihir. Ia terbangun tepat di jam 3 pagi dan mendengar suara bising dari dalam kotak mainan. Ia mendengar suara boneka yang terbanting hembusan angin. Ia bergegas menutup jendela itu lagi dan sosok hantu anak kecil sudah menghilang. Boneka monyet itu kembali bergerak dengan sendirinya. Yusuf membaca doa untuk meminta perlindungan pada Allah, Tuhan semesta alam. Sosok tangan iblis muncul dari belakang tubuh Yusuf. Tak berselang lama, mainan itu berhenti bergerak dan Yusuf bisa tidur kembali. Saking nyenyaknya tidur, Yusuf sampai bangun kesiangan di mana matahari sudah mulai meninggi. Ia memakai cincin dan berjalan keluar dari kamar. Ia heran melihat koper berwarna pink yang terparkir di ruang tamu. Ternyata istri dan anak Yusuf benar-benar menyusul ke rumah itu. Marisa memilih untuk melepas jilbabnya saat berada di Malaysia, apalagi warna rambutnya sudah baru. Eka sangat senang mendapat teman seumuran dan mengajak Mikael untuk bermain di kamar. Mawar memuji istri Yusuf yang cantik itu. Ternyata Mawar memang istri muda Ghazali yang tidak diakui oleh anak tirinya. Yusuf sangat kesal dengan Marisa yang tidak minta izin dulu. Apalagi Yusuf sudah melarang Marisa dan Mikael datang untuk melindungi mereka dari mara bahaya. Marisa mengungkapkan jika ia hanya ingin memberi kejutan. Terlebih lagi, Mikael sangat ingin mengunjungi rumah kakeknya. Pertengkaran itu terdengar hingga keluar kamar. Mawar terlihat senang dan berjalan melenggak-lenggok kegirangan. Mawar mengintip ke kamar Eka di mana Mikael asik bermain dengan tantenya. Pertengkaran Yusuf dan Marisa kian memanas. Yusuf meminta maaf karena berbicara kasar. Marisa menegaskan kedatangannya ke rumah itu hanya ingin bertemu dengan ayah mertua. Marisa sudah tidak memiliki ibu dan bapak. Ia berharap bisa menjalin hubungan baik dengan orang tua Yusuf. Suami Marisa berusaha memahami perasaan istri tercintanya itu. Ia menegaskan setelah semua urusan selesai, mereka harus segera kembali ke Kairo dan jangan pernah pulang lagi ke rumah itu. Marisa pun sepakat dengan rencana suaminya. Yusuf mengajak istrinya untuk masuk ke dalam kamar ayahnya. Ia mengenalkan Marisa pada Ghazali yang sudah sakit lumpuh dan sulit bicara. Mikael ikut masuk ke dalam kamar di mana Ghazali mulai membuka mata dan menatap cucu satu-satunya. Anehnya pria tua itu menuju ke arah Mikael dengan raut wajah ketakutan. Ghazali membisikkan kata ular di telinga Yusuf. Tubuh pria itu kembali kejang-kejang dengan detak jantung yang tak karuan. Yusuf berusaha menuntun ayahnya agar membaca syahadat. Sementara Mawar menikmati drama keluarga suaminya itu dengan tenang dan tak banyak bicara. Nasnya Ghazali tak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yusuf menutup kedua mata ayahnya dan bersiap untuk mengurus pemakaman. Siang itu juga warga membacakan surat Yasin di samping jasad Pak Ghazali.
Setelah usai, warga berbondong-bondong pamit pulang. Pak Ahmad menghampiri Yusuf seraya berkata jika pemakaman Pak Ghazali akan dilakukan esok hari. Penggali kubur belum selesai menyiapkan lahan dan meminta waktu 1 malam. Yusuf pun menerima kondisi itu karena sang ayah meninggal di siang hari dan itu sudah sore. Ia juga harus menyiapkan acara tahlilan yang akan digelar nanti malam. Pak Ahmad izin ke masjid untuk memberikan pengumuman. Malam harinya, Mikael mengaji di dalam kamar bersama Eka. Gadis itu menata biskuit di atas ranjang sambil bercerita jika Yusuf meninggalkan dirinya sendiri saat masih seusia Mikael. Eka merasa kesepian karena ia tak punya teman. Bahkan Eka tidak bersekolah dan tidak pernah keluar dari rumah. Mereka menghabiskan waktu malam dengan bercengkrama dan menghabiskan biskuit coklat dalam toples. Selesai acara tahlil, Yusuf kembali meminta maaf pada Marisa. Ia hendak membeli tiket pesawat terbang agar lebih cepat sampai di Kairo. Marisa hanya terdiam karena masih tidur lelap. Saat Yusuf hendak menepuk pundak istrinya, wanita itu muncul di pintu kamar. Sosok Marisa yang tidur di tepi ranjang itu menghilang seketika. Marisa baru kembali setelah menengok Mikael di kamar Eka. Ia juga minum kopi bersama Mawar untuk sekedar beramah-tamah. Marisa heran mengapa Mawar terlihat sangat muda tak sesuai dengan usianya. Yusuf hanya berkata jika keluarganya itu banyak mengamalkan ritual syirik. Ia meminta Marisa untuk segera tidur karena belum waktunya ia mengungkap semuanya. Tepat di jam 3 dini hari, Yusuf kembali memimpikan Mawar yang sedang menjalani ritual. Mawar selalu memaksanya untuk menelan makanan yang dibuat. Semua ingatan mengerikan itu tak mau pergi dari pikiran. Saat terbangun, listrik rumah itu sudah padam. Yusuf mengambil santer untuk mencari kotak listrik. Ia sempat melihat Mawar yang berada di dalam kamar sedang berdandan dengan cahaya lilin yang mengitari cermin. Yusuf berjalan ke ruang tamu di mana jasad ayahnya masih terbaring tak bernyawa. Sekelebat bayangan melintas cepat di samping meja makan. Yusuf terhenyak melihat bayangan itu dan mencari kian kemari. Tak disangka jenazah Ghazali menghilang dan hanya menyisakan kain penutupnya saja. Yusuf menemukan kain kafan putih yang masih baru di sudut ruangan. Tampaknya jasad Ghazali hidup lagi dan melakukan hal yang tak terduga. Yusuf terperanjat sampai jatuh ke belakang. Seketika itu, untungnya listrik kembali menyala di mana sang bibi keheranan melihat Yusuf duduk di lantai seperti itu. Bibi menjelaskan bahwa akhir-akhir ini sering terjadi pemadaman listrik di sekitaran komplek. Pak Ahmad mengetuk pintu dari luar yang ternyata ia membawa Eka yang kabur dari rumah menyusul ibunya. Eka masih berdalih jika ia hendak mencari Mama Nur. Pak Ahmad menjelaskan pada Yusuf saat ia berkeliling rumah ia melihat Eka tidur berjalan. Gadis itu berdiri di tengah hutan dengan kedua mata yang tertutup. Meski seluruh pintu dan jendela rumah terkunci rapat, Eka selalu mempunyai cara untuk kabur di tengah malam. Pak Ahmad meminta Yusuf untuk tidur kembali karena besok pagi mereka harus memakamkan jasad Ghazali. Pagi harinya tukang gali kubur masih belum selesai menyiapkan makam. Padahal jasad Pak Ghazali sudah dibawa ke tempat pemakaman umum. Tukang gali kubur itu menunjukkan pada Pak Imam jika tanah yang digali masih mengalir darah segar. Pak Imam menegaskan bahwa pemakaman harus tetap dilanjutkan. Karena tak ada yang mau turun ke bawah, Yusuf terpaksa membawa turun jasad ayahnya sendiri. Ia tak henti membaca zikir agar mendapat perlindungan dari Allah Ta'ala. Pak Ahmad ikut turun ke bawah untuk membantu Yusuf. Selesai pemakaman, Pak Imam memimpin pembacaan doa. Faman zuhziha 'anil nar wa ma asabakum min musibatin fabi. Sebelum pergi, Yusuf berbicara di atas pusara sang ayah. Ia menegaskan apapun yang terjadi pada ayah adalah akibat dari ulah perbuatannya sendiri. Allah mengampuni sebagian besar dosa dari dosa-dosa manusia. Di waktu yang sama, Mawar berbincang lagi dengan Marisa. Istri Yusuf itu bercerita jika orang tuanya sudah meninggal sejak Marisa berusia 19 tahun karena kecelakaan. Marisa sangat sedih ketika mengingat hal itu karena ia sedang kuliah di Inggris dan tidak sempat bertemu dengan orang tuanya.
Ia tak mau suaminya mengalami hal yang sama, yaitu tidak bertemu orang tuanya di detik terakhirnya. Mawar gantian cerita tentang asal-usulnya dulu. Ternyata ia juga tidak punya keluarga setelah menjadi korban si jago merah. Malam itu api merebak sangat kuat dan menghanguskan seluruh isi rumah. Mawar merasa bersalah karena tak bisa menyelamatkan ayah ibunya dari kebakaran itu. Ghazali menyelamatkan gadis yang pingsan dan membawanya pulang. Mawar menilai Ghazali sebagai orang yang dermawan dan baik hati. Meski hanya istri kedua, Mawar mendapat apapun yang dia inginkan. Saat Ghazali menikahi Mawar, Mama Nur sedang mengandung Eka. Nur sangat tak terima dengan kehadiran istri muda. Mawar berusaha untuk menundukkan kepala dan bersikap baik di hadapan istri tua. Mawar bersumpah tidak akan merebut harta kekayaan Ghazali. Ia hanya ingin hidup bahagia bersama mereka. Ia meminta Marisa untuk memanggilnya ibu dan memberi wejangan agar mereka bisa kuat menghadapi setiap takdir kehidupan. Di waktu yang sama, Yusuf dan Mikael baru pulang dari makam Pak Ghazali. Mikael duduk di kursi halaman depan rumah sementara Yusuf masuk ke dalam. Ia hendak membuka kamar rahasia yang biasa digunakan untuk menggelar ritual. Bayangan masa lalu yang sangat kelam membuat Yusuf ketakutan. Marisa memergoki suaminya itu. Yusuf langsung berkemas-kemas agar mereka bisa segera pergi dari rumah itu. Ia hendak meyakinkan Marisa jika rumah itu tidaklah aman. Saat menyentuh tubuh Marisa, Yusuf melihat sosok Mawar di dalam tubuh istrinya. Ia juga melihat anak kecil yang dijadikan tumbal persembahan. Yusuf yang histeris berkata bahwa rumah ayahnya dihuni oleh hantu peliharaan keluarga. Di waktu yang sama, Mikael terhenyak melihat sosok kakek yang berdiri di ujung jalan. Eka mengajak Mikael yang melamun sendiri untuk main bola bersama. Yusuf meminta Marisa untuk menjemput Mikael di halaman depan rumah. Ingatan masa kelam itu mengusik ketenangan batin Yusuf hingga ia tak bisa mengendalikan diri. Boneka monyet itu selalu mengingatkan Yusuf pada sepupunya dulu. Mikael lari mengambil benda yang menggelinding ke dalam hutan. Sementara itu, Marisa marah-marah karena Yusuf tak mau menjelaskan apapun kepadanya. Yusuf bersikeras hendak pergi dari rumah itu tanpa mengatakan sepatah kata pun jua. Saat Mikael mengambil bola itu, tiba-tiba, "Awak nak lari lagi? Yusuf, awak tu bukan budak-budak." Yusuf dan Marisa lari menghampiri suara teriakan anak mereka itu. Tak disangka Eka sudah berada bersama dengan Mikael dan jatuh pingsan. Yusuf langsung menggendong putranya itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Pak Mat terdiam melihat gundukan tanah di dalam hutan yang tidak ditumbuhi rerumputan. Yusuf berusaha menyadarkan Mikael, namun anaknya itu tak mau bangun. Mawar menghampiri Yusuf sambil menawarkan bantuan untuk mengobati Mikael. Yusuf menolak dengan keras dan berkata bahwa Mikael membutuhkan dokter, bukan dukun. Mawar meminta Yusuf untuk menunggu 1 malam. Jika esok hari Mikael belum sadar juga, Mawar berjanji akan membawanya ke rumah sakit. Mawar membawa Mikael ke kamarnya yang dulu ditempati Ghazali dan Mama Nur. Ia menggunakan ramuan perasan jeruk nipis dan air hangat untuk mengkompres mulut anak itu. Tak berselang lama, Mikael tersadar dari pingsan tapi tubuhnya masih lemas dan demam tinggi. Yusuf menemui Pak Mat untuk mencari tahu tentang asal-usul tanah warisan keluarganya sendiri. Ia meminta kunci kamar rahasia pada Pak Mat, tapi ternyata kunci ruangan itu disimpan oleh Mawar. Pak Mat tak mau ikut campur lebih lanjut. Ia hanya memberi pesan agar Yusuf tidak bersikeras memasuki kamar itu. Yusuf masih ingat dengan kejadian masa kecil dulu saat dibawa pergi oleh ayahnya. Saat itu Pak Mat menjadi saksi dalam perjalanan hidupnya. Yusuf bertanya pada Pak Mat hendak dibawa pergi kemana dirinya itu. Pak Mat berkata di bandara nanti ada teman Pak Ghazali yang akan menjemput Yusuf. Anak itu dikirim ke Inggris agar tidak terlibat dalam praktek sesat keluarga. Pak Mat bercerita saat Yusuf pergi ke bandara, Mama Nur melarikan diri dari rumah itu. Hingga saat ini tak ada yang tahu di mana keberadaan ibu kandung dari Yusuf. Pak Mat menegaskan malam nanti ada tahlilan di masjid. Ia meminta Yusuf untuk ikut pergi ke masjid agar mereka bisa berbincang lebih banyak lagi. Malam harinya, Marisa menemani Mikael untuk tidur di kamarnya bersama Yusuf. Eka meminta maaf karena ia tak tahu bagaimana cara membantu. Mawar menghukum Eka untuk masuk ke dalam kamar agar tidak mengganggu Mikael lagi.
Yusuf pamit pergi ke masjid untuk mengikuti tahlil sang ayah. Eka menangis karena ia hanya memiliki Yusuf setelah kedua orang tuanya pergi. Ia takut tinggal di rumah itu sendirian bersama dengan Mawar. Eka iri dengan kehidupan Yusuf yang memiliki anak dan istri dan bisa berbagi kasih sayang. Eka tak mau merasakan sedihnya kehilangan dan meminta Yusuf untuk jangan pulang ke rumahnya lagi. Di waktu yang sama, Michael mimpi bertemu kakeknya yang membuat anak itu terbangun dari tidur panjang. Boneka monyet yang ada di atas meja mulai bergerak dengan sendirinya. Michael heran melihat boneka itu dan duduk termenung sendirian. Tak berselang lama, pintu lemari terbuka secara perlahan. Sosok hantu anak kecil terlihat mengintip dari balik pintu lemari tak disangka. Untungnya Marisa masih berada di samping Michael yang terbangun dari mimpi mengerikan malam itu. Michael langsung menuju ke arah lemari sambil merintih ketakutan. Marisa menenangkan anak itu sambil berkata, semua baik-baik saja. Mawar kembali menjalani rutinitas malam dengan berdandan. Marisa turun menghampiri ibu mertuanya itu. Di waktu yang sama Yusuf membaca surat Yasin bersama para warga. Pak Mat menatap Yusuf seperti ketakutan karena menyembunyikan sesuatu. Marisa terhenyak melihat meja makan yang penuh dengan hidangan malam. 4 orang duduk di meja itu sambil menikmati makanan lezat. Tak disangka mereka menyantap daging mentah dengan darah segar kemerahan. Bahkan bola mata dan tengkorak manusia ikut terhidang dalam sajian malam itu. Marisa sampai muntah-muntah melihat semua itu. Para penikmat sajian langsung menoleh ke arah Marisa disusul Mawar yang tiba-tiba muncul dari belakang. Mawar mengajak Marisa untuk ikut makan. Mereka hendak menyambut kematian Ghazali. Mawar sangat bersyukur karena semua ujian hidupnya telah mati. Ia mencengkeram lengan Marisa dengan sangat kuat agar tidak pergi. Tubuh wanita itu dihembaskan hingga menabrak rak kayu. Marisa yang ketakutan berteriak memanggil Yusuf dan Michael, namun tak ada siapapun yang menolongnya. Bibi justru ketakutan mendengar teriakan itu dan menutupi kedua telinganya sendiri. Pak Mat menunggu Yusuf di dalam mobil. Imam masjid meminta Yusuf untuk mengisi kajian subuh di esok hari. Mereka melenggang pulang dari masjid sambil berbincang santai. Pak Mat mengaku bingung hendak pergi kemana setelah Pak Ghazali wafat. Ia sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi di usia yang sudah tidak muda. Yusuf memberi kebebasan penuh pada Pak Mat. Ia juga tidak melarang jika Pak Mat masih ingin tinggal di rumahnya itu menemani Eka. Yusuf kembali teringat dengan kejadian di masa kecilnya dulu. Ia mengintip dari lubang kunci kamar rahasia di mana kedua orang tuanya sedang melakukan ritual sesat. Mereka menumbalkan Din hanya untuk mendapat kekayaan instan. Mawar memiliki ilmu sihir yang sangat kuat dan bisa memberi apapun pada pemujanya. Tubuh Din dikorbankan tepat di bawah bulan berdarah. Mereka harus melanggengkan tradisi itu dengan satu tumbal anak laki-laki di setiap bulan berdarah. Yusuf tidak seharusnya melihat semua kejadian itu. Pak Mat terpaksa membius Yusuf sesuai dengan perintah dari Mawar. Ia diancam hendak dibunuh jika tidak mematuhi perintah dukun wanita itu. Karena Yusuf sudah melihat semua ritual itu, Mawar menyarankan agar anak itu ditumbalkan juga. Nur tak terima dengan ide gila Mawar. Ia tak menyangka Mawar tega membunuh anak kecil hanya untuk kesenangan sesaat. Ia menegaskan bahwa kali ini Nur tidak akan menyerahkan nyawa anaknya setelah memberikan semua hal pada Mawar. Nasnya dukun wanita itu menusuk perut Mama Nur dengan sembilu. Ghazali menatap dingin tanpa melindungi istrinya sendiri. Ghazali meminta Pak Mat untuk merahasiakan semua hal dan membawa Yusuf kabur dari rumah itu. Nyawa Yusuf digantikan oleh kematian Mama Nur. Oleh sebab itu, Yusuf masih hidup dengan tenang dan penuh bahagia. Pak Mat yang mengubur jasad Mama Nur di halaman depan rumah tempat Eka mencari ibunya. Pak Mat menangis sambil meminta maaf pada Yusuf. Ia baru bisa bicara setelah Ghazali meninggal dunia dan jauh dari jangkauan Mawar. Pak Mat takut dijadikan korban dan bisa mati dalam kondisi mengenaskan. Yusuf terhenyak mengingat kebaikan ibunya. Pak Mat menegaskan bahwa hutang rahasianya pada Yusuf sudah terbayar. Ia mengungkap ada lebih banyak anak kecil selain Din yang sudah dijadikan tumbal oleh leluhur keluarga Yusuf. Bahkan setelah Yusuf pergi, ritual penumbalan itu masih terus berlanjut. Yusuf sangat marah sampai mengepalkan tangan di hadapan Pak Mat.
Yusuf sangat marah karena Pak Mat memilih untuk bekerja sama dengan Mawar. Pak Mat sama saja seperti pembunuh berdarah dingin yang haus akan darah anak kecil. Ia tak menyangka Pak Mat bisa berbuat sekeji itu. Pak Mat minta Yusuf untuk segera menyelamatkan Mikhail sebelum semuanya terlambat. Yusuf meninggalkan Pak Mat di tengah jalan dan melenggang pulang menggunakan mobil ayahnya. Di waktu yang sama, Mikhail berjalan menembus lorong gelap yang mengarah ke kamar rahasia. Pak Mat berjalan lemas ke tepian dan Yusuf baru tiba di rumah itu lagi. Yusuf berteriak memanggil Marisa dan Mikhail. Nasnya tak ada satu suara pun yang menyahut teriakannya itu. Ia terhenyak melihat hidangan makanan mentah yang dipenuhi belatung. Yusuf berlari menghampiri suara rintihan Bibi yang disekap di dalam kamar mandi. Yusuf melepaskan ikatan di tubuh Bibi dan meminta wanita itu untuk kabur sejauh mungkin. Ia melarang Bibi kembali agar tidak disakiti oleh Mawar lagi. Ia berpesan agar Bibi melapor ke kantor polisi terdekat. Yusuf melanjutkan pencariannya untuk menyelamatkan Marisa dan Mikhail. Pak Mat justru kembali ke komplek angker itu dan disambut oleh penampakan hantu anak kecil. Pak Mat ditarik ke dalam liang lahat sementara Yusuf berusaha mendobrak pintu kamar rahasia. Ia harus melewati lorong gelap yang membuatnya ingat dengan kejadian masa kecil dulu. Pak Mat dihantui oleh arwah anak kecil yang dijadikan tumbal. Mereka menarik bagian tubuh Pak Mat hingga terbelah. Bahkan arwah Mama Nur ikut bangkit dari kematian untuk membalaskan dendam. Pak Mat merintih meminta maaf dan mengaku menyesal telah berbuat jahat. Tak disangka ternyata Mama Nur masih hidup saat dikubur oleh Pak Mat. Pria itu bisa melihat hembusan nafas Mama Nur yang tersenggal di terpa tanah berbatu. Sebelum dihabisi, Pak Mat membaca kalimat syahadat dan membuat arwah Nur semakin murka. Di waktu yang sama, Yusuf sudah sampai di kamar rahasia itu dan tempat itu dipenuhi dengan media sihir yang mengerikan. Yusuf tersadar dalam kondisi lemas dan lunglai. Marisa membangunkan Yusuf untuk ikut bersimpuh di hadapan Mawar. Sekte gelap itu bersiap untuk melakukan ritual penumbalan. Tubuh Mikhail diikat di atas mimbar untuk disantap bersama-sama. Mawar menegaskan bahwa Ghazali sudah mewariskan semua harta kepadanya. Mawar memberitahu Yusuf tentang rahasia kelam yang paling mengerikan. Sosok itu bersembunyi di ruang rahasia yang lebih rahasia lagi. Makhluk itu bisa membuat mereka kaya dalam sekejap mata dan memberikan nyawa panjang pada pemujanya. Ternyata Mawar yang memaksa Ghazali untuk menghubungi Yusuf di negeri orang. Ia sudah merangkai sebaik-baiknya rencana untuk menjebak anak kandung Ghazali itu agar bisa melanjutkan ritual pemujaan setan. Yusuf menegaskan bahwa semua ritual itu adalah perbuatan syirik dan bersekutu pada setan. Mawar sama sekali tak peduli karena baginya kesyirikan itu merupakan kenikmatan tiada tara. Nauzubillah, astaghfirullahalazim. Mawar menelan setiap kertas mantra yang berisi nama tumbal. Setelah berteriak di atas kitab sihir, Mawar mengambil keris pusaka untuk menghunus tepat di pusar Mikhail. Yusuf berusaha menghentikan ritual itu, namun para pengikut sekte menghalangi tubuhnya. Yusuf rela menggantikan nyawanya agar Mikhail dilepaskan dari ritual penumbalan. Mawar sudah kerasukan iblis yang kelaparan. Iblis itu berusaha melemahkan pikiran Yusuf dan memaksa Marisa untuk berkata jujur tentang Mikhail. Marisa dipaksa mengakui kesalahannya di masa lalu. Marisa sampai menangis dan berkata jika Mikhail bukan anak kandung Yusuf. Iblis itu tertawa riang gembira mengetahui sifat manusia yang lebih lemah dari iblis itu sendiri. Mawar mulai mempengaruhi pikiran Yusuf dan membujuk pria itu untuk membunuh Marisa. Yusuf tertegun melihat gelang di tangan Mawar yang berbentuk ular. Ia ingat dengan bisikan ayahnya dan langsung merusak gelang itu dengan keris tajam. Mawar terjatuh pingsan dan para pengikutnya mulai menyerang Yusuf. Mereka berkelahi di dalam ruangan saat tubuh Mawar kembali ke wujud yang sebenarnya sebagai tua bangka. Yusuf berhasil melumpuhkan 4 pengikut Mawar dan bergegas melepaskan Mikhail dari jeratan tumbal iblis. Nasnya, Mawar sudah bisa bangkit lagi dan mengancam hendak membunuh Marisa. Yusuf membaca ayat suci Al-Quran untuk meruntuhkan kerajaan jin yang sangat bengis.
La ta'khudhuhu sinnatu wa la naum. Ma'war menutupi kedua telinganya itu karena sakit mendengar lantunan ayat suci. Iblis itu melesat tinggi ke angkasa dan merangkak kian kemari untuk melarikan diri. Yusuf mendorong tubuh wanita itu dan terbaring di atas mimbar. Marisa melepaskan tali lampu gantung yang langsung menimpa tubuh Ma'war. Dukun wanita itu terbakar oleh semburan lilin lampu gantung. Yusuf membawa Marisa dan Michael pergi dari tempat itu sebelum hancur berhamburan. Yusuf menyelamatkan Eka yang masih tertidur di dalam kamar. Ia membawa seluruh keluarganya masuk ke dalam mobil dan membiarkan bangunan itu terbakar habis. Yusuf dengan mantap meninggalkan segala kenangan buruk masa kecil untuk memulai kehidupan bahagianya bersama Marisa dan juga Eka. Dan film pun berakhir. Perbuatan menyimpang seperti syirik atau ilmu hitam akan membawa akibat dan balasan keji bagi para pelaku sekaligus keturunannya. Dalam film ini digambarkan bagaimana kejahatan leluhur bisa mempengaruhi kualitas hidup generasi penerusnya. Sang sutradara mengajak para penonton untuk merenungi penebusan dosa selagi kesempatan itu masih ada. Setiap dosa yang disembunyikan lambat laun akan terkuak juga dan menuntut pertanggungjawaban. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya Allah menerima taubatan seorang hamba selagi ruhnya belum sampai di kerongkongan. Oleh karena itu tidak dianjurkan menunda taubat karena tidak ada yang tahu kapan ajal itu akan tiba. Semoga kita termasuk ke dalam golongan yang diampuni dan senantiasa mendapatkan rahmat. Terima kasih dan sampai jumpa.